Aku kok lebih ke Hai, balik lagi sama tim Alam Gajah. Sekarang kedatangan tamu spesial karena ada si Hello Sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti-uktiku. Boleh diperkenalkan dirinya kakak? Nama aku Cheryl Raisa, umurnya nggak usah disebut ya. Nggak Aku usah, konten nggak apa-apa. kreator. Aku konten kreator beauty. Sejak kapannya nggak usah ditanya juga kali ya. Kenapa? Uzur. Puas Anda? Lebih ke senior nggak sih? Enggak, aku kok lebih ke namanya juga hidup. Teknis. Namanya Wajar juga ada kesalahan teknis. Kesempurnaan hanya milik Wajar. yang maha Nggak kuasa. apa-apa. Heeh. Wajar banget memang ada kesalahan teknis. Itu gua ngeri banget di pinggiran. Heboh banget Gue konten kreator beauty, bisa temuin gue di YouTube 2 tahun lalu. Gak apa-apa. Yang penting bisa dicari kan di YouTube. Iya. Mana. Tapi YouTube gue lagi ditawar mulu sama orang, heran deh. Ada yang mau beli ya? Ada, sehari ada kali 2 orang. Berapa Heran nih gue. jualnya kalau mau dilepas? Ya kalau 10M boleh ya, nggak nolak. 10 juta aja boleh kak? Ya, hubungi tim aku. Lah, 10 juta kita bayarin nih. ya aku bisa ditemuin di Instagram sekarang, TikTok masih mirroring, doain aja bisa lebih aktif ya, dear. Iya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan rezeki mereka wa fina Amin. Amin. Emang kita harus selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan, Betul, karena tanpa adanya Allah, kita kayak apa itu? Durasi. Oh oke. Oh iya bener. Konsepnya kajian deh sekarang ya? Suka deh, ada yang mantau. Biar ngeditnya nggak pening ya saya. Gue tuh tadi kepikiran. Sebagai wanita di industri pergadgetan, lo merasakan ada treatment yang berbeza nggak sih? Karena kan gue nggak pernah di pergadgetan ya, gue di dunia beauty. Mostly ya cewek ataupun praktisi-praktisi beauty beratnya. Jadi kayaknya cewek pun lebih dominan di situ kan. Gue nggak ngerasain ada perbedaan yang terlalu signifikan. Cuman kalau di gadget tuh gue sempat mikir kayak, gimana cewek? Ada nggak ya diskriminasi kah? Atau plus minusnya gimana? Menurut kalian gimana? Sekian sekelas info. Coba kalau kamu tuh Diskriminasi sebagai yang duluan. sebagai yang duluan nggak ada sih. Nggak ada diskriminasi. Kalau yang aku lihat ya, kalau misalkan lagi ketemu sama teman-teman teh yang lain. Jadi kayak konsepnya Muka ya lu ngeselin. merangkul aja gitu. Nggak ada diskriminasi apapun. Atau mungkin emang karena akunya yang kayak nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, kayak ya udah cuek aja Kirain gitu. kekecilan jadi nggak kelihatan. Goib. Goib, iya. Atau akunya yang emang agak cuek aja, jadi kayak nggak mikirin. Ya udah deh, terserah mau ngapain aja. Pokoknya aku kerja aja. Gitu. Dedikasi ya. Iya, dedikasi. Kalau aku kan baru banget ya buat masuk ke industri tekno, dan aku sih nggak ngerasa ada diskriminasi atau apapun sih. Karena maksudnya memang dari beberapa orang yang aku kenal, treatmentnya sama aja. Walaupun memang berasa sih kalau misalnya kayak lagi datang ke event, komposisi antara jumlah laki sama perempuannya tuh beda banget, berasa ya Cil ya. Benar-benar. Jadi pas awal banget mungkin aku pertama kalinya datang ke event, bisa jadi perasaan aku doang, cuma ada kayak siapa nih mukanya kok mukanya asing ya, kok nggak familiar ya, lebih ke gitu. Tapi selebihnya nggak ada. Kalau diskriminasi gitu nggak ada. Dan karena sebenarnya juga lebih ke saling support juga nggak sih jatuhnya? Saling support. Berarti industrinya nice ya buat perempuan-perempuan, nggak ada yang kayak ngerasa, oh suara gue nggak lebih didengar daripada suara yang laki-laki kah? Dan juga soalnya kan kami datang sebagai memang dasarnya kan kami aja namanya tim Awam Gajah. Iya, awam banget gitu. Level awam yang kayak udahlah nggak usah dipaksain. Daripada bikin malu, mendingan kita mengakui aja kita awam, kita nggak ngerti, jadi kita akan membahasnya yang ngerti gitu. True. Dan makanya kayak kenapa kita bikin Gadgetainment Talk segala macam ya kita pengen ngobrol sama orang yang expert di bidangnya masing-masing, termasuk Anda yang sangat expert di bidang industri itu. Kan itu udah mulai otak typo. Itu namanya otak typo. Ada yang skip sedikit, nggak apa-apa, semua ngerti, semua paham. Nggak apa-apa, biasa. Dwika dengan otak skipnya itu udah biasa. Baik. Nah, aku tuh pengen tahu kalau kamu kira-kira nge-labelin diri kamu high tech atau low tech? Low sih gue. Cuman lagi-lagi gue kalau misalkan udah sayang sama satu, bukan sayang ya,
sayang tuh kayak deep banget. Kalau gue udah ngerasa familiar sama satu gadget, gue tuh kesulitan buat pindah. Misalkan gue dulu pakai Android kan. Untuk gue waktu itu pindah ke iPhone, itu ketika orang semua udah pada pakai iPhone, gue tuh paling terlambat pakai iPhone. Karena ya gue udah familiar dengan Android waktu itu. Sedangkan kebutuhan konten pada masa itu kejernihannya masih belum bisa menyaingi iPhone pada masanya. Gitu. Jadi gue cukup terlambat sih. Tapi bukannya ada nggak sih kayak peer pressure karena sekitar pakai ini, pakai itu, apa segala macam? Gue nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Cuman kalau gue sendiri sih kayak enggak lagi, jiwa kompetisi gue biasa aja selagi konten yang gue sajikan gue ngerasa puas, gue ngerasa jiwa gue ada di sana. Sebenarnya gue nggak tahu ini menyalahi kodrat anak teh atau enggak, gitu ya ngomongnya. Gimana? Teh baik. Saya cuma bisa menghela nafas. Sebagai anak tech misalkan, gue nggak tahu, gue nggak terlalu peduli sama harganya maksudnya gadgetnya murah sekalipun. Kalau gue udah bisa ngulik, gue peres potensi terdalam dari si tech itu, si gadget yang gue gunain, ya gue akan tetap stick pakai itu sampai pada masanya gue ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang bisa gue pelajarin dari gadget ini, gue baru akan pindah. Atau misalnya kayak udah waktunya dipensiunkan. Iya, kasihan banget, kerja keras banget. Benar-benar. Udahlah, udah balik modal gitu. Memang itu poin pentingnya ya. Betul. Berarti kalau misalnya barang terakhir apa yang kamu beli soal pergadgetan? Gadget. iPad sih. iPad. Kalau beauty gadget gitu ada apa? Beauty gadget. Contohnya gimana tuh? Shatokan, hair dryer yang mahal. Sekarang kan banyak itu. banget. Oh iya. Spesifik iya. ya. Kayaknya kita Iya. semua langsung muncul di satu brand yang kayak Endorse? masih boleh loh, masuk loh. Masuk bisa. Nyatok sih bisa. Aman. Aku nyatokin juga boleh kan? Boleh. Siap. Kita tuh tukeran nyatok ya bisa. Boleh. Nggak ada sih kalau gue nggak ada. Soalnya lagi-lagi kalau misalkan gue udah punya satu barang, ya gue akan terus-terusan. Cuman ada yang lagi gue pengen cari. Gue nggak tahu di sini udah cukup familiar apa enggak. Ada LED light untuk regenerasi kulit. Yang dia warna light itu beda-beda. Jadi dia punya merah, biru, gue lupa ada kuning, orange. Yang itu tuh jatuhnya berarti home treatment ya? Home treatment yang sebenarnya teknologinya ini sorry banget gue bukan ahlinya ya. Kita semua nggak ada yang ahli di Kita sini, semua jadi nggak tenang ahli. aja. Gue masih mempelajari juga sebelum mau beli. Jadi kayak misalkan red light ada fungsinya untuk apa, blue light misalkan untuk acne. Nah itu udah ada treatmentnya di klinik. Cuman sekarang orang sudah bisa beli di tangan. Cuman memang harganya masih sungguh pricey. Kalaupun ada yang udah handy. Banyak penelitian katanya tidak seefisien dari yang gadget yang ada di klinik. Kenapa? Kenapa? Si ahli nih. Jadi kalau misalkan si LED ini, dia akan berfungsi ketika cahayanya itu penetrate di satu titik selama at least 20 atau 30 menit dari yang gue baca. Sedangkan alat treatment yang udah bisa dijual di pasaran, biarpun memang harganya mahal, kalaupun mau beli, itu akan melelahkan karena kan size-nya kecil. Terus abis itu kalau misalkan lo mau taruh di sini 30 menit, satu muka berapa jam? Gitu. Jadi efisiensinya masih dipertanyakan, cuman memang beberapa brand sih udah ada yang ngeluarin nih, akhir-akhir ini udah mulai banyak yang launch. Udah masuk ke sini, ke Indo? Gue nggak tahu, kalau nggak salah sih itu produk lokal malah. Nanti kita cari tahu ya, gue juga lupa. Soalnya kemarin teman-teman gue sempat ada yang upload itu, terus gue kayak gue jadi keingetan soal itu. Bentuknya tuh bentuk kayak apa ya? Cukuran rambut. Apa? Berhubung Sabar, kakak adalah tenang. expert di bidang beauty. Kita ada pertanyaan. Iya, kita Dengan barang yang kita punya masing-masing. Iya, coba keluarin barang. Kamu dulu. Aku dulu. Ini Aplikator aku ada. maskara lu yang cepet lagi. Betul, kita udah ngobrol. Sorry. Satu jilid lah ibaratnya dari tadi. Itu tidak layak tayang karena kayaknya itu gagal produksi. Cuma kejual barang reject. Takutnya brandnya dijudge.
Iya. Ini Ya Allah. silakan di rating Seberapa seberapa efektif. Dan ini pembelian yang menurut kamu worth it atau enggak? Untuk diriku atau dirinya? Untuk Siapapun. siapapun. Oke. Iya. Jeng. Ini penyedot komedo. Udah, gue tahu. Kan enggak, nih gini. Image kita tuh Orang yang di belakang kamera udah shock. gue tahu kok. Cuman ada ya itu tuh bikin kayak nyaru multi arti kan. Iya. Oke, gue pernah nyoba. Ini guys, sebagai beauty content creator gini tahu. Udah lama banget nggak YouTube. Ini emang beneran berfaedah loh cara gini. Sebagai yang punya lensa kamera, apa namanya, fokusnya kurang kan gini. Gini. Jadi ini sangat berfungsi. Kita semua udah di atas umur kan semuanya. Udah legal age lah ya. Ini apa namanya penontonnya masih dipertanyakan, nanti tolong diriset dulu ya. Harusnya udah Harusnya sih. udah sih. Harusnya udah. Terakhir dicek sih udah sih. Lagian kenapa mesti khawatir sih? Ini kan beauty tools. Iya. Benar, ini Jadi kenapa adalah harus khawatir sama usia? benar, ini adalah alat untuk mengeluarkan komedo, betul? Iya. Oke, lu berarti ini udah pakai berapa lama? Udah itu kira-kira ada di lemari tuh kayak Di lemari, tahunan gue gitu. bilangnya kan tadi pertanyaan. Soalnya aku pakai tuh cuma sekali, 2 kali Oke, malah. kenapa lu beli ini waktu itu? Itu dikasih. Oh, dikasih. Dikasih kayak Mm-mm. apa ada seseorang dia nggak pakai lagi. Oke. Jadi kayak nggak kepake nih, ya udah buat lo aja. Ya udah aku pakai. Oke, Tapi cuma sekali. Cuma sekali. Pas lo pakai, experience-nya gimana? Wow, daki-daki kayak dosa-dosanya keluar Satisfying. semua. Satisfying. Secara komedonya. apa namanya? Secara Hasil. Iya, hasil dan efektivitas lo ngerasain. Tapi kayak masih kurang mantep gitu soalnya kan aku kayak tipenya suka ekstraksi komedo ya. Baik. Jadi lebih suka disakiti sama orang gitu. Sama mbak-mbak klinik. Sukanya disakiti ya. Mbak klinik. Ini kayaknya salah deh lo ngundang gue, menurut gue ya. Gue tuh nggak bisa nyapuin lo bagian kayak gini. Gue malah mensupport keambiguan ini. Gak apa-apa, kita semua udah tahu kalau itu beauty tool. Bener. Iya. Cuma mungkin cara megangnya agak diperbaiki aja kali ya kak ya. Gimana gini? Gak ada cara yang lebih baik loh. Hujan? Masa enggak ya? Oh enggak. Oke. Terus kenapa kalau hujan? Oh iya bener juga, takutnya audio tutup. Oh bener, oh audionya mahal, nggak masalah. Lah, nggak masalah. Coba sek banget aku. Ini cara pegang yang bener gimana? Iya. Gini, di muka gini kan. Jadi kalau menurut aku worth it apa enggak itu semua tergantung. Aku nggak pernah bilang lo harus beli bla 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 karena apa yang berfungsi di gue belum tentu berfungsi di lo. Biarpun si toolsnya ini misalkan memang klaimnya A B C D F sampai Z, tapi ternyata kebutuhan gue bukan itu, ya produk ini kan nggak akan menjadi tools yang gue inget berguna buat gue inget untuk makainya gitu. Gue nggak akan ngerasa ini esensi lah gitu. Nah, kalau buat gue pribadi mungkin akan bermanfaat ketika lu memang orang yang tipikal nggak suka ke klinik. Ya. Lebih suka self pampering di rumah gitu ya. Benar. Kebutuhannya masih mild. Karena untuk misalkan gunain produk ini sebenarnya ritualnya nggak cuma pakai ini doang kan. Lo harus bisa stretch dulu kulit lo pakai warm cloth dulu. Terus abis itu lo sudah cuci muka, ada eksfoliasi selanjutnya apa segala macam. Setelah di kayak giniin lo harus treatment lagi, bukan treatment. Lo harus pakai skincare lagi, supaya gitu. lebih calm juga kan. Iya, nah step itu kan sebenarnya cukup banyak. Nggak semua orang menyukai step yang terlalu banyak. Ada orang yang suka, tapi kalau misalkan enggak, menurut gue ini nggak worth it to beli. Kalau lo suka yang instan, better lo ke klinik. Tapi kalau lo enjoy experience-nya, lo ngerasa relax, menurut gue worth it sih. Gitu.
aku pengen nyambungin ini maksudnya kalau ini kan untuk ekstraksi komedo kan. Kan banyak tuh yang gue cuci muka. Oke, iya. Tanpa aku sebut merek, kebayangkan bentuknya rata-rata sama semua iya. itu aku belum pernah coba karena aku penasaran. Kalau menurut kamu itu efektif nggak sih? Kalau kamu sensitif skin, aku nggak menyarankan dipakai setiap hari. Karena dia kan biarpun bulunya halus apa segala macam, tapi kan dia tetap ada texture. Iya. Ketika texture itu bersatu dengan kulit kita yang sensitif, dia akan merangsang eksfoliasi terus-terusan. Takutnya malah jadi over exfoliate ya? Benar, jadinya lo akan lebih gampang ruam-ruam misalnya, merah, atau malah kulit lo barriernya hilang, akhirnya lo yang tadinya nggak jerawatan jadi malah muncul jerawat gitu. Cuman kalau misalkan lo kulitnya agak badak kayak gue, gue suka banget karena itu bener-bener mengangkat sampai ke dosa-dosa terdalamku. Bersih ya? Bersih, karena kalau gue sebagai pemakai makeup yang cukup heavy, cuci muka biasa itu nggak ngangkat. Pakai double cleansing, seringkali misalkan gue lagi pakai double cleansing yang ternyata nggak cocok di makeup gue yang lagi waterproofnya udah sampai mengakar nih, tetap butuh ada bantuan dari eksfoliasi itu. Tapi berarti itu memang worth it ya kalau misalnya memang lagi heavy makeup gitu ya. Tapi tetap lagi-lagi akan ada effort lo membersihkannya secara maksimal, penyimpanannya sampai kering atau enggaknya, karena kan kalau misalkan lo nggak apik, dia akan nyimpan germs di dalamnya. Nah makanya memang yang bikin aku ragu tuh sebenarnya kayak itu kan ada baterai kan, aku nggak kebayang aja kena air. Jadi kalau aku tuh ragu beli itu kan takut kayak konslet nggak sih di muka, lebih gitu. Takut banget kesetrum dar. Ngerti kan tapi makanya aku kayak kebayang ada sesuatu yang pakai baterai ditempelin ke muka pas basah. Iya. Terus nggak sih Shay? Iya. Biasanya kalau misalkan yang gue pernah temuin, gue udah cobain beberapa brand, itu luarnya tuh dia silikon. Terus abis itu bagian dari si chargingnya itu pun itu ada penutupnya gitu. I see. Jadi memang nggak bakal kena air ya? Memang bagian luarnya sudah didesain untuk bisa kena air. Cuman nggak yang lu tiba-tiba lu culung masuk ke kloset lo misalkan, ya sodaqallahul azim sekian juta sih. Iya sih. Risiko itu terlalu besar sih di saya, makanya saya memilih kayaknya nggak usah ya. Oke. Sebenarnya dia ada yang manualnya. Jadi dia nggak ada yang pakai colok-colok, tapi bentuknya dia kayak sikat. Tahu iya. aku yang kayak ada sponge-nya, sikat halus gitu kan. Jadi lo memang manual, bedanya memang dia tidak ada vibrate-nya aja. Cuma si vibrasinya itu sebenarnya kan juga ada fungsi untuk kulit kan. Mungkin lo akan lost benefit di bagian itu aja. I see. Sumpah kita belajar banyak banget soal beauty tuh. Mendapatkan Bener ilmu nggak baru. sih? Gue ngerasa kayak ada ilmunya nggak nih kita? Ada. Di luar dari Itu kan tadi baru satu, punya ibu ada nggak? Ada, tapi tadi dulu boleh saya minta minum dulu nggak? Aku ada, buat aku sih ini pembelian yang cukup fantastis, bombastis, dar. Nah, tapi sebenarnya aku juga mempertanyakan sih efektif apa enggaknya. Nah, ini berarti ada emotional attachment di produknya nggak? Ya nggak sih? Karena, sambil kita tunjukin. Menurut kamu worth it nggak sih beli catokan bulu mata ini? Gue belum nyobain yang versi ini, sejujurnya. Ada banyak versi? Ada yang bentuknya Yang kayak capitan. Itu Itu gue pernah pakai. Nah, aku pengen coba itu, takut habis kayak kedeketan banget nggak sih ke kulit mata? Bener. Nggak kulit mata, kelopak mata. Bener. Kalau yang ini rasanya di lo gimana? Nah, makanya aku bilang tadi bingung tuh karena pada dasarnya aku jarang pakai penjepit bulu mata karena buatku terlalu sakit gitu loh, ketarik-tarik. Gak bisa sakit. Nah, kayak hatiku kan terlalu lembut ya untuk kayak gitu-gitu kan, makanya itu. Gimana sih? Tadi nyampe mana? Aku suka karena buatku si cepitan jepitannya tuh nggak narik gitu loh. Nggak bikin bulu mata kejepit, ngerti nggak? Wah, jepitannya nggak ngejepit gimana ya? Gimana ya maksudnya? Kayak sakit. Karena aku tuh aku dasarnya males pakai eyelash curler karena beberapa merek yang aku coba kayak terlalu dekat sama kelopak mata dan jadinya
pas dijepit tuh si kulitnya juga Kena. ikutan Kena. kejepit, itu maksudku. Kalau bulu matanya nggak kejepit ya nggak berguna dong itu, Pak. Bukan jepitan bulu mata, Iya. bulu mata aja nggak pakai jepitan. Iya, itu maksudku, dan makanya aku sih suka karena bisa bikin lentik dan ada sensasi anget-angetnya gitu. Tapi aku nggak tahu ini sebenarnya berguna apa enggak, karena pada dasarnya aku jarang banget pakai eyelash curler. Yang konvensional. Yang konvensional, yang manual itu aku Tapi biasanya kamu nggak daily pakai. pakai maskara? Hampir. Oke. Aku mau nanya, kalau misalkan kamu pakai maskara tanpa ini, dengan pakai ini, tukikan, ngetrilnya. Lakukan. Bisa nggak bahasanya yang lebih cantik Bener, lagi gitu loh. bener. Ini kan lagi ngomongin beauty product. Ini lebih ke ngapak produk. Ngapak produk. Iya tadi, lekukannya dari Lentikan. lentik ke lentik. Lentik. God, ini kenapa gue nggak nge-YouTube hampir 2 tahun. Lisan gue tuh nggak bisa, Bunda. Aduh. Iya bener. Kelentikannya tuh lebih tahan mana dan lebih lentik mana? Atau lu nggak ngerasain perbedaan? Karena aku nggak ngeh aja. Oh oke. Jadi kayak ini aku pakai maskara dan tadi aku nggak ngejepit. Dan ketika aku ngejepit, aku suka lupa aja buat merhatiin, ngerti nggak sih? Jadi aku nggak tahu ini sebenarnya berguna apa enggak. Cuma lucu aja kayaknya. Habis banyak orang yang pakai. Oh kalau misalkan lucu aja ya itu adalah salah satu alasan yang cukup baik kok menurut gue. Nggak apa-apa kan? Nggak Barang karena lucu aja. Tuh, kalau barang lucu aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Apa duit siapa? Duit kita. Nggak masalah. Nggak Berarti masalah berfungsi atau enggak itu urusan belakangan kan? Ketika lo misalkan pas pakai itu lo ngerasa self love, Happy. lo ngerasa lagi pamper diri lo gitu ya nggak masalah. Selagi tidak delulu ya say, lagi nggak ada duitnya tiba-tiba lo jajan, nah itu. Kalau itu maksain ya, Wak. Nggak boleh kayak gitu. Itu betul. konsumtif. Bukan cuma konsumtif, apa itu Impulsif. namanya? Impulsif. Itu impulsif baik, tidak Iya. baik. Di umur-umur kita kayaknya udah nggak boleh tuh threads itu masih Wah, itu sangat tidak bijak ya. tidak bijak. Apalagi dengan pekerjaan yang tidak punya gaji tetap ini kan ya Bener. kayak nggak usah curhat kali ya, jadi makin panjang. Mau panjangnya nih ya. Negara kita tuh kerja tahu. Aku masukin depan kali ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya soalnya kalau mau ngajuin apa-apa dianggapnya nggak kerja sama negara. Sumpah iya. Kan mau apply visa ke Korea jadi bingung ya. Iya, aku apa? Aku freelance tahu Siapa? gimana apanya. Aku cari kantor dulu deh yang bisa menaungi aku. Iya benar. Aduh, aku baru lagi nih keluar dari perkantoran. Takut. Gimana ya kehidupanku berarti nantinya? Ya lihat lain aja lah kita. Gimana nih keadaan kita sehat nggak? Oke, tadi balik bulu mata, menurut gue ya alasan apapun, kalau ketika lo nyaman ya beli aja nggak apa-apa. Ketika itu prioritas lo. Cuman kalau buat gue pribadi, lo mungkin bisa diperhatiin karena hitnya itu sering kali, gue nggak tahu ini ada kontrol hitnya atau enggak. Nah, sering kali tuh bisa menyebabkan kekeringan di area-area kelopak atau takutnya malah jadi iritasi dan lain sebagainya. Nah, aku makanya jarang pakai ini karena aku cuma mikir kayak catokan buat rambut aja, kalau keseringan kan bikin rambut rusak kan. Gimana iya. bulu mata yang tipis banget. Iya. Kan lu bisa perbandingin dulu seberapa perbedaannya ketika pakai atau enggak. Gitu. Cuman kalau misalkan lu mau pindah ke yang konvensional yang biasa, mungkin lu cari shape yang lebih mirip ini. Mungkin kejepitnya karena shape-nya. Oh, shape-nya tuh sebenarnya banyak bentuknya ya? Iya. Oh, beda-beda. Setiap brand itu ada brand yang ngejual bentuk shape beda-beda. Ada brand yang shape-nya memang dia signature-nya kayak gini. Nah, gue pribadi suka lebih cocok sama shape Jepang. Brand Jepang. Yang brandnya merek S bukan? Klienku. Oh, salah. Boleh kali. Nah, ya aku lebih cocok yang itu karena shape-nya dia tuh lebih pendek
Nah yang di Indonesia seringkali lebih memanjang, sedangkan mata gue tuh nggak sepanjang itu. Gitu. Jadi mungkin makanya karena shape-nya nggak pas itu kali ya, makanya aku tadi bilang ngerasa suka kayak kejepit gitu. Bisa, atau angle-nya kah yang dirubah kah, posisi mata lo, posisi kepala lo mungkin. Bener, emang aku suka sambil gini-gini sambil kalau baik. Leher ingat, oh iya ayo baik. lupa, nggak boleh bertingkah banyak ya. Terima kasih sudah diingatkan. Heran. Aduh Tuhan. Oke, kita sudah selesai untuk pertanyaan barang kedua. Pertanyaan barang ketiga, Suka. sedikit aja. Jangan. Sebenarnya dia tuh berguna banget gak sih kalau sambil make upan? Gue enggak lagi. Gue. Nggak, Kalau iya, buat lo makanya. gimana? Kalau buatku karena aku gampang gerah aja sih. Cuma maksudnya Oh, oke. mostly sama rata-rata artinya sama. Oke, sorry. Karena kebanyakan Gue ngerti, soalnya kepala gue juga gitu. Kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yuk gabung yuk. enggak kan nggak usah ya. Nggak usah. Lanjut. Enggak, soalnya kebanyakan Aha. konten yang aku lihat kayak misalnya konten Get Ready With Me gitu. Iya. Mereka tuh selalu make upan sambil Iya. kipasan iya, kan, iya, kayak iya. nunggu si make upnya ngesat kah atau setting spraynya beneran nyerep gitu di kulit. Iya. Makanya aku nggak tahu sebenarnya ini menurut kamu pribadi segitu penting apa enggak, karena kalau aku pribadi pakai ini lebih ke aku gampang gerah aja kalau lagi make upan, jadi memang buat biar adem. Fungsinya banyak kan, maksudnya ya selain lo gerah, misalkan ada complexion yang di kulit tertentu jadinya kayak keluar bulir-bulir keringat ketika misalkan iya. belum maksudnya lagi makeup belum lo powderin, Udah keringetan duluan. Udah keringetan Nah, duluan. itu aku sejenis manusia yang itu. Iya. bisa menyebabkan cracking kan nanti complexionnya, itu nggak apa-apa, bisa juga. Atau misalkan lo banyak step yang lebih krim, lebih liquid, untuk nunggu dia ngesetnya mungkin lama, untuk mempercepat bisa pakai ini. Terus atau misalkan ya emang nggak suka gerah aja, ya udah bisa pakai ini. Cuman kalau Tapi berarti memang dibilang dibutuhkan banget enggak juga ya? kalau buat gue pribadi, karena untuk sehari-hari gue nggak yang kayak pakai kayak gue di konten. Kalau di konten itu emang gue 2 ton gue taruh di muka ya say. Aduh, makin banyak ya. Kalau hari-hari Nggak miring-miring tuh pas giliran mau ngonten berat, kayak susah ya, berat gitu. banget. Udah di off kan langsung kaku muka gue. Enggak gitu. Kayaknya harusnya Bercanda. kamu nggak sih yang pakai? Ini Kan berat banget. kenapa makeup 2 ton? Enggak sih, enggak. Kalau gue karena tadi kebutuhan lagi, terus abis itu gue nggak terlalu gampang keringetan di muka. Gitu. Keringetannya di mana tuh biasanya sebelumnya? Di mana? Gue mau balikin kameranya ke belakang, dia lagi megang itu sambil gini. Kan nggak ada anginnya juga. Posisi lo juga nggak enak tuh gitu tadi. Gitu sih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya sesuaikan sama kebutuhan. Gue kemarin banget baru habis ngupdate di Instagram, ada yang nanya sama gue, kayak kalau misalkan ada produk yang dikirim misalkan dari PR atau gue beli sendiri, ternyata gue nggak cocok, itu lu gimana cara nge-reviewnya gitu. Jadi gue selalu bilang nggak ada produk yang jelek, Iya. Karena memang semua cocok-cocokan kan. cocok-cocokan. Setiap brand kan dia punya klaimnya masing-masing, punya belitnya masing-masing. Ya kita sebagai consumer bukan nerima aja, tapi lu juga harus aktif untuk mencari tahu apa kebutuhan lu dan di mana lu ngerasa oh gue tuh butuhnya segini aja. Nggak harus misalkan trennya kan waktu itu sempet skincare 10 Iya. step, wah berapa step, gue sih udah ngantuk ya gitu. Ternyata kebutuhan kulit ini pun nggak sampai segitunya gitu. Tapi kalau misalkan nyari yang emang udah efektif buat kulit lo, mungkin cuma 2-3 barang, ya udah lo nikmatin aja gitu. Berarti memang kuncinya nggak semua tren harus kita ikutin dan memang kita juga harus tahu apa yang kita butuhin. Luar biasa. Sungguh deep ya. Luar biasa Kak Daging Sheryl. banget obrolan hari Isinya ini. daging semua. Keren. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi gini, tetap dilanjutin.